Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wal mikum fid darain amin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, innal mu'mina ladal haqq asir ya'lamu anna alaihi ragiban ala sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa rijlihi wa batnihi wa farjihi hatta lamhah bi basarihi wa fatatatin bi usbu'ihi wa kulli amalihi wa jami'i sa'sihi. Al-Qur'an daliluh wa syauq matiyatuh wal wajal syi'aru wa sidqu waziruh. Ya Mu'adz, innal mu'min gayyadahul Qur'an an katsir min hawa nafsi wa syahawatihi wa hala bainahu wa bain an yahlika bi idznillah wa huna majal mu'min as-sadiq. Kemarin disebutkan tandanya wali, mereka yang berpegang dengan sangat erat ketakwaan, zuhud. Ketika tidak memegang erat-erat ketakwaan, dan tidak zuhud, maka pengakuan kewaliannya dusta, bohong, wali gadungan, bukan wali beneran, bukan walinya Allah tapi wali-wali daya, wali santri, wali murid. Ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz, innal mu'min ladal haq asir. Seorang mukmin itu di hadapan Allah asir, sebagai tawanan, budak, hamba. Orang mukmin benar-benar meyakini bahwa ia adalah seorang hamba, seorang budak, tawanan. Ya'lamu anna alaihi raqiban. Ia yakin bahwa padanya ada yang mengintai, yang mengamati. Jadi dia yakin bahwa ia diamati, diperhatikan. Diamati dalam apa? Pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, wa lisanihi, lisannya, wa yadihi, tangannya, rijli, kakinya, batni, perutnya, wa farjihi, dan kemaluannya. Tidak hanya itu, hatta lamha bi basarih, ketipan mata, wa fatatatin bi usbu'ih, menggerakkan atau memainkan tanah dengan jarinya. Wa kulli amali wa jam'i sa'yi, seluruh amalnya, seluruh perbuatannya. Orang mukmin itu meyakini bahwa ia diintai, dimata-matai di dalam segala halnya. Pandangannya, pendengarannya, omongannya, perutnya, kemaluannya,
dan yang lain sebagainya daripada amal-amalnya. Karena itu ia menganggap adalah tawanan yang selalu diintai, yang selalu diperhatikan. Nah. Lah namanya diintai, diamati, diperhatikan, dia tidak berani melakukan sesuatu yang bakal menyakitinya, tersiksa karenanya, nggak bakal. Maling itu kalau tahu diintai dia nggak nyuri, karena nggak mau ketangkep. Begal kalau tahu diincar, ya dia nggak akan mungkin melakukannya. Ketika tahu diintai, mereka sadar kalau kena nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, dilakukan seperti ini, seperti ini, sehingga apa? Meninggalkan. Lah orang mukmin gitu, dia merasa selalu diperhatikan, selalu dilihat, selalu diketahui gerak-geriknya. Mau melakukan kejahatan mikir deh, nanti hukumannya seperti ini, karena ini nanti dijebloskan ke sini. Ketika dijebloskan ke situ, siksaan yang aku dapatkan seperti ini, seperti itu, ditinggalkan, dijauhi, dihindari, diganti melakukan perbuatan yang dicintai, yang diridhai, yang disenangi oleh siapa? Yang mengintai. Sholat, zikir, baca Al-Quran, ya, berkata yang baik, bersedekah, agar yang mengintai senang, yang memerhatikan senang, yang melihatnya senang, dapat pahala, dapat kemuliaan. Bayangannya dia nanti bakal dapat bonus ini, bonus itu, ditempatkan di tempat yang seperti ini, seperti itu. Seperti orang yang bebas bersyarat. Orang bebas bersyarat, mereka tahu bahwa mereka itu diperhatikan. Untuk apa? Untuk melepas, ya, bebas bersyaratnya menjadi bebas full, murni. Diperhatikan kemana dia pergi, ngapain, dengan siapa, itu diperhatikan. Lah mereka ini mau nggak mau apa? Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang meyakinkan yang melihatnya, yang memantaunya, yang memerhatikannya. Masjid, ke majelis, duduk dengan orang tua, duduk dengan teman-teman yang baik, dan sebagainya. Membuat yang mengintai, yang memantau, yang memerhatikan, yang melihat, berubah ini. Menjauh dari tempat-tempat yang dicurigai oleh yang melihatnya, yang memantaunya. Akhirnya apa? Setelah 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, bebas bersyaratnya dihapus, menjadi bebas murni. Lah orang mukmin itu seperti itu.
Ladal haq asir. Di hadapan Allah asir sebagai apa? Tawanan, budak. Yang mana orang mukmin itu yakin bahwa ia ini dipantau, diperhatikan segalanya. Mulai mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan yang lain sebagainya. Kemudian nggak cukup anggota badannya, seluruh perbuatannya, seluruh apa yang diinginkannya, itu semuanya diperhatikan. Ya, karena itu orang mukmin nggak berani berbuat apapun. Al-Quran dalilu. Orang mukmin itu Al-Quran sebagai apa? Guide-nya. Guide itu memberi apa? Memberikan arahan. Ini tempat, ini dibuat dari ini, tahun sekian, nanti ini. Jangan ke tempat ini karena tempat ini gini, guide. Lah Al-Quran itu sebagai guide-nya orang mukmin. Simpelnya itu menu kebahagiaan. Jalan keluar. Mau nyari kebahagiaan, bagaimana caranya? Baca Al-Quran ya. Ada masalah, cari jalan keluarnya, Al-Quran. Untuk orang yang mukmin, Al-Quran adalah daliluh. Al-Quran itu adalah guide-nya, petunjuknya. Karena itu mereka itu nggak melepaskan diri dari Al-Quran. Selalu Al-Quran. Kalau nggak sholat, Quran. Kalau nggak sholat, Al-Quran. Banyak waktunya itu dihabiskan kalau nggak sholat, ya Al-Quran. Perhatikan. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu sholat tahajudnya 10 juz. Duhanya 10 juz. Itu belum wirid lainnya. Yang sering kita dengar, la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali. Al-Quran. Kita ini 1 juz kadang praise dino. Terasa berat 1 juz itu. Gimana mau meningkat sampai 2 juz, 3 juz, 1 juz itu aja masih abot. Sedangkan mereka enteng. Kenapa? Al-Quran sudah menunya mereka. Mau nyari kebahagiaan mereka dapatkan dari Al-Quran. Ada masalah solusi mereka nyarinya dari Al-Quran. Sedangkan kita belum, Al-Quran belum menjadi dalil kita. Ada solusi, ada masalah, baca Al-Quran, ya nak nemu solusinya. Mau bahagia, baca Al-Quran, ya nak nemu menunya. Kenapa? Kita belum mukmin. Kalau orang mukmin sudah. Apapun jawaban mereka itu dari Al-Quran sudah. Lalu wasyauq matiyatuh, kerinduan kepada Allah. Matiyatuh, kendaraannya. Kematian itu disambut sama mereka. Kenapa? Sudah rindu. Tidak ada cara bertemu kecuali apa? Lewat kematian. Sebelum mati mereka mendekatkan dirinya dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan kebaikan-kebaikan, mendekatkan dirinya ke yang dicintainya, yaitu Allah. Ketika datang kematian disambut. Kenapa? Sudah tidak ada lagi penghalang pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syauq matiyatuh.
Wal wajal syi'aruh. Rasa takut simbolnya. Sebagaimana Allah sifatkan dalam ayat Al-Qur'an. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Rasa takut adalah syiarnya, simbolnya. Gak berani. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika seorang perempuan menginginkannya, apa yang menjadi penghalang Nabi Yusuf dengan perempuan itu? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, termasuk salah satu yang bakal pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Siapa? Ada seorang laki-laki pemuda yang memiliki kekuatan, memiliki hasrat, syahwat, didatangi seorang perempuan yang seksi, cantik, punya body yang bagus, ya, menginginkannya, mengharapkannya. Bukan yang laki yang mau, bukan yang laki yang mengharapkannya, tapi si perempuan itu yang mengharapkannya, yang mau dengan dia, menawarkan dirinya, siap dibuat apapun olehnya. Tapi jawaban laki-laki tersebut, inni akhafullah. Yang membuat dia mendapatkan pertolongan Allah, satu-satunya pertolongan, tidak ada pertolongan yang lain, karena rasa takutnya. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Itu simbolnya orang mukmin. Nah, simbolnya orang mukmin adalah takutnya kepada Allah. Wasidku waziruh, kejujuran itu adalah waziruh, ya, sifatnya, wataknya. Gak berbohong dia. Dalam keadaan apapun. Jujur. Mau itu pahit, mau itu menyakitkan, jujur. Sesuai yang diperintahkan, gulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran, katakanlah yang benar, yang jujur, sekalipun itu pahit, sekalipun itu menyakitkan. Karena selesai. Mari. Tapi kebohongan itu sakitnya, ya, gak mari, gak selesai. Terus mikir. Orang kalau bohong itu terus mikir. Karena itu ada ungkapan kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Sehingga satu kebohongan itu membutuhkan ribuan kebohongan. Kenapa? Kebohongan ini akan ditutupi dengan kebohongan lain. Kebohongan lain akan ditutupi dengan kebohongan lain terus. Nah itu sakit. Yang membuat orang tersebut selalu berhati-hati, waspada agar kebohongan demi kebohongannya tidak terbongkar. Nggak nyaman dia. Tapi orang mukmin enggak ngomong. Mari selesai. Mikir, bagaimana? Ini enggak, sudah mari selesai. Masalah itu enggak ada lanjutannya. Kalau ini lanjutan terus masalahnya.
Karena ditutupi dengan kebohongan. Lanjut terus. Dengan itu dinyatakan orang yang berbohong itu bukan orang yang beriman. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang melakukan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Orang mukmin mungkin melakukan kejahatan, dosa, tapi bohong enggak. Pernah Rasulullah ditanya, apakah mungkin orang mukmin itu mencuri, berzina? Sampai berbohong, katanya Nabi, mungkin melakukan kejahatan itu, tapi tidak berbohong. Al-mu'min la yakdzib, katanya Nabi. Seorang mukmin itu tidak berbohong. Karena itu simbolnya mereka rasa takut, dan sifatnya mereka itu adalah jujur. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'min qayadul Qur'an an katsiri min hawa nafsi wa syahawati. Wahai Mu'ad, orang mukmin itu diikat dengan Al-Qur'an dari banyak hawa nafsu dan syahwatnya. Jadi syahwatnya, hawa nafsunya itu terbelenggu untuk orang yang mukmin karena Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an membelenggunya, ya, daripada banyaknya syahwat dan hawa nafsu yang akan menghancurkan dan membinasakannya. Jadi terhindar dari banyaknya hawa nafsu dan syahwat karena dibentengi oleh Al-Qur'an. Wa hala bainahu wa bain an yahlik biidznillah. Dan Al-Qur'an itu menghalangi antara orang mukmin dan antara yang menghancurkannya biidznillah. Jadi menghalang membelenggu kemaksiatan, kejahatan, nafsu, hawa nafsu, syahwat. Ya, Al-Qur'an untuk orang mukmin, dan Al-Qur'an itu untuk orang mukmin menjadi benteng antara ia dengan hal-hal yang menghancurkannya. Tentunya dengan izin Allah. Wa huna majalul mu'min as-shadiq. Inilah sifatnya, perangainya orang mukmin yang benar-benar mukmin, orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah seperti ini baru dikatakan dia mukmin, baru dikatakan dia adalah seorang wali. Kalau belum seperti ini kemudian jadi wali, waduh, ngomongnya masih bohong, Al-Qur'an belum menjadi petunjuknya, rasa takut belum menjadi simbolnya, ngaku wali, waduh, berat. Nah, karena itu pengakuan yang dusta seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi wali, itu masuk akal. Sehingga bukan ukurannya wali itu kalau baca wirid diceluk tidak kerungu, bukan. Lihat omongannya, jujur atau bohong. Lihat bagaimana ia dengan Allah. Apakah di depan orang saja dia takut, menangis, di belakang orang tertawa, terbahak-bahak, berani. Itu terlihat nampak, kelihatan. Orang takut dan tidak itu kelihatan. Karena itu semoga kita bisa meningkatkan diri kita ke derajat orang-orang yang beriman. Ya, menjadi Al-Qur'an adalah menu kehidupannya, jalan keluar dari setiap masalahnya, yang membentengi dari segala yang menghancurkan dan membinasakannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.